pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dan selamat berakhir pekan bersama Miss Lulu. Kita akan belajar di chapter The Title is Cost of the Fatu Mekah. Ayo siap belajar sekarang? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki di pelajaran yang ketiga, yaitu mengenai sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Anak-anak, tahukah kalian apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah penaklukan atau pembebasan kota Mekah melalui peristiwa Fathu Mekah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kota Mekah yang sebelumnya penuh dengan kekafiran menjadi kota yang bernafaskan Islam. Fathu Mekah dilatar belakangi atau disebabkan dari peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah terletak di sekitar 22 km dari arah barat Mekah. Disinilah lahir sebuah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Peristiwa bermula dari tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah mengumumkan bahwa beliau ingin menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baitullah di Mekah. Mendengar keinginan Rasulullah untuk berhaji dan umroh ke Mekah, maka kaum muslimin sangat gembira dan menyatakan keinginan mereka untuk ikut bersama Rasulullah di Mekah. Akhirnya pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah bersama kaum muslimin untuk menuju ke Mekah. Tidak kurang dari 1.400 orang kaum muslimin ikut berserta Rasulullah menuju Mekah. Istri ke-6 beliau, Ummu Salamah, ikut bersama rombongan dan Rasulullah menuju ke Mekah. Sementara itu, untuk mengurus umat di Madinah, Rasulullah menyerahkan kepada Ummi Maktum agar tidak terjadi salah paham dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah pun mengutus Utsman bin Affan untuk berangkat ke Mekah terlebih dahulu. Kemudian Utsman bin Affan pun berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk menjelaskan maksud kedatangan Rasulullah ke Mekah bersama kaum muslimin. Hanyalah untuk beribadah. Utsman bin Affan pun menemui para pemuka Quraisy, yang salah satunya adalah Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman bin Affan menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah bersama kaum muslimin ke Mekah hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi, orang-orang Quraisy tidak memperdulikan penjelasan Utsman bin Affan. Justru, Utsman bin Affan malah ditahan oleh mereka sebagai jaminan. Teman-teman, penahanan Utsman bin Affan oleh kaum kafir Quraisy telah membuat tersiarnya berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Penahanan Utsman bin Affan oleh kaum Quraisy membuat tersiarnya kabar di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Kaum muslimin sangat marah mendengar berita tersebut. Mereka kemudian melakukan sumpah setia kepada Rasulullah di bawah pohon sumpah setia atau baiat tersebut dikenal dengan nama Baitur Ridwan. Sebuah pohon, kaum muslimin berbaiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah menyatakan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah akan tetap membela agama Islam sampai titik darah penghabisan, bertekad untuk memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mati syahid di medan perang. Sumpah tersebut, kaum Quraisy sangat ketakutan dan akan melepaskan Utsman bin Affan. Kemudian, para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan memutuskan untuk mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah untuk menawarkan perdamaian. Suhail bin Amr menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah untuk mengadakan perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah.
Nah, teman-teman, ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Setelah Rasulullah SAW sepakat untuk mengadakan perjanjian damai kemudian, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian tersebut. Namun, setelah Ali bin Abi Thalib menulis isi perjanjian tersebut, ada beberapa tulisan yang ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Ini karena mereka tidak mau mengakui istilah-istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Misalnya, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Di awal perjanjian mereka meminta agar diubah menjadi Bismika Allahumma. Dan nama Muhammad Rasulullah juga harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Setelah kaum muslimin mau menerima segala kaum Quraisy, akhirnya perjanjian tersebut ditandatangani oleh Suhail bin Amr yang mewakili pihak Quraisy dan Nabi Muhammad yang mewakili pihak muslimin. Nah, anak-anak, berikut adalah isi perjanjian dalam Hudaybiyah. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy sepakat untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan untuk memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun ini, kecuali pada tahun berikutnya. Kemudian, ketika berhaji atau berumroh, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy datang melarikan diri kepada Nabi Muhammad harus dikembalikan ke Quraisy. Namun, kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. 4. Semua kabilah Arab bebas untuk bersekutu dengan kaum muslimin ataupun kaum kafir Quraisy, stabil yang bersekutu dengan salah satu pihak. Dengar isi dari perjanjian tersebut, para sahabat merasa cemas karena perjanjian Hudaybiyah tampaknya lebih menguntungkan kaum Quraisy dan merugikan umat Islam. Namun Rasulullah memiliki pemikiran yang lain dan tetap menyetujui adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Berbeda dengan kecemasan para sahabat Rasulullah, melihat ada beberapa hal yang menguntungkan umat Islam. Keuntungan umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah ialah yang pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun, maka kaum muslimin mendapat kesempatan untuk menyiarkan Islam dan menyampaikan ke seluruh tanah Arab tanpa ada gangguan dan rintangan. Yang kedua, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah berarti kaum kafir Quraisy telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin tidak lagi dianggap sebagai pemberontak. Yang ketiga, memberi peluang kepada Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Yang keempat, dengan demikian pula Rasulullah diuntungkan dengan adanya perjanjian keempat, yaitu kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut atau dihalangi atau diancam oleh kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam. Nah, teman-teman, ternyata dalam perjanjian Hudaybiyah banyak sekali memberi keuntungan bagi kaum muslimin. Dan pengaruh perjanjian Hudaybiyah pada perkembangan Islam yaitu semakin kuat dan pesat perkembangan Islam kemudian, dan mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy, semakin banyaknya pelarian Quraisy yang kecewa dan mengganggu keamanan para saudagar Quraisy. Lalu, kaum Quraisy meminta dibatalkannya perjanjian tentang pelarian. Semakin lama semakin banyak kaum Quraisy yang akhirnya masuk Islam, sehingga makin memperkuat Islam. Berbeda dengan kafir Quraisy yang selalu merasa dirugikan. Setelah kembali di Hudaybiyah, Rasulullah menulis surat kepada raja-raja sekitar untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Nah, dan adapun beberapa hikmahnya anak-anak dalam kesepakatannya perjanjian di Hudaybiyah, antara lain yaitu
Hikmah dalam perjanjian tersebut, dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy berarti telah mengakui kedudukan kaum muslimin. Lalu, perjanjian Hudaybiyah memberi jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Adanya kesepakatan damai ini memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrik di Mekah maupun Madinah dapat bergaul dengan leluasa. Lalu, masa-masa perdamaian ini banyak memberi kesempatan kepada kaum kafir Quraisy untuk lebih mengenal agama Islam, dan akhirnya banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Yang terakhir, itu orang-orang yang lemah telah memeluk agama Islam di kota Mekah, mulai memberanikan diri atau menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Nah, anak-anak, demikianlah sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah, yaitu diawali dalam perjanjian Hudaybiyah. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya bersama Miss Lulu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.